وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam ini kita bisa hadir kembali di majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga berkumpulnya kita di majelis ilmu ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga dapat mengantarkan kita agar menjadi wasilah dapat berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini malam spesial bagi saya, karena alhamdulillah orang tua saya hadir di malam ini. Beliau izin sebentar ke belakang. Begitu pula adik saya juga hadir. Ya, pemuda-pemuda juga dari Cibuntu juga hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malam ini saya tidak akan mengisi kajian karena ada adik kelas saya dari Araya, ya. Beliau asalnya dari Aceh, ya, Ustadz Muhammad Sobri, ya. Alhamdulillah beliau diberikan nikmat oleh Allah, diterima untuk menjadi mahasiswa Universitas Madinah. Dan karena kondisi pandemi, jadi beliau belum bisa untuk berangkat. Ya, rencananya mudah-mudahan bulan Desember ini beliau bisa berangkat. Nah, tadi di jalan beliau sempat cerita bagaimana perjalanan, ya, histori kehidupan. Tentunya kita bisa mengambil ibrah dari bagaimana mengisi waktu masa muda, di mana beliau mengenal sunnah itu semenjak SMA. Ya, jadi SD, SMP, SMA itu umum, dari umum beliau. Dan alhamdulillah selama belajar di umum beliau selalu berprestasi, ya, mendapatkan ranking pertama. Dan alhamdulillah setelah selesai SMA beliau masuk Araya, dan setelah itu keterima di Universitas Madinah. Kita doakan mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan beliau, dan semoga diberikan ilmu yang bermanfaat agar bisa menyebarkan lagi kebaikan-kebaikan Islam di tengah-tengah masyarakat dan di kampung halamannya. Dan alhamdulillah beliau juga sudah selesai hafalan, ya. Begitu pula tadi Imam Ustaz Ramzi, beliau dari Jawa, dan alhamdulillah telah menyelesaikan hafalan 30 juz. Jadi semuanya masih muda, ya.
saya juga sebenarnya masih muda, walaupun paling tua dari teman-teman saya di sini. Ya, ada yang lebih tua dari saya, Pak Haji, ya, alhamdulillah. Gitu kan. Baik, langsung saja saya berikan waktunya untuk Ustaz Muhammad Sobri. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura ma'jura. Fadhal ya. Insyaallah kajian ada 2 sesi. Pertama sesi kajian dari habis maghrib sampai isya. Nanti habis isya ada tanya jawab. Yang ingin menyampaikan pertanyaan, insyaallah ada hadiah ya. Ada zikir pagi, zikir petang, dan buku kecil ya. Dipersiapkan aja kalau ada pertanyaan. Baik, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita mengatasi rasa penyakit cinta akan dunia Pak Ustaz dan takut akan menghadapi kematian? Mungkin itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Yang mana nih tuh? Ini mau yang mana? Ada hadiahnya. Yang ini. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana kita bisa mengatasi penyakit cinta terhadap dunia? Baik, seorang penyair mengatakan, ad-dunya mahma talat fa innaha qasirah wa mahma 'azumat fa innaha haqirah wal 'umru wal lailu mahma tala fala budda yawman min tulu'il fajri wal 'umru mahma tala fala budda yawman min dukhulil qabri. Beliau mengatakan dunia ini selama apapun kita hidup di dalamnya, sungguh kehidupan dunia itu sangatlah singkat sekali. Kehidupan dunia selama apapun sangatlah singkat. Sehingga Allah menyebutkan fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. 1000 tahun dalam kehidupan akhirat, satu hari dalam kehidupan akhirat sama dengan 1000 tahun dalam kehidupan dunia. Maka seandainya kita katakan 1000 tahun sama dengan 24 jam, maka kita hidup sekitar 40 sampai 60 tahun. Maka kurang lebih jemaah muliakan Allah, kita hidup hanya 1,5 jam atau sampai 2 jam saja. Maka selama apapun kehidupan kita, sesungguhnya dialah kehidupan yang sangat singkat sekali. Sehingga Allah menanyakan kepada kita, kam labithtum fil ardi adada sinin? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Berapa lama kalian hidup dalam kehidupan dunia? Allah bertanya kepada kita dari kiamat nanti. Kita menjawab, labithna yawman aw ba'da yawmin. Kami hidup ya Allah, kalau enggak sehari, setengah hari. Padahal kita sudah hidup 60 tahun, 70 tahun, kita merasa hidup kita hanya sehari ataupun setengah hari. Wa mahma 'azumat fa innaha haqirah. Dan kehidupan dunia semegah apapun ia, sehebat apapun kehidupan kita, sesungguhnya ia hanyalah kehidupan yang terhina. Sehingga Rasulullah mengatakan, jika seandainya dunia ini berharga selayaknya sayap seekor nyamuk di sisi Allah, maka sungguh orang kafir itu tidak dapat minum. Ya. Bahkan ketika Rasulullah lewat seekor bangkai anak kambing yang cacat, sehingga beliau mengatakan kepada sahabat beliau, wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang membeli bangkai ini? Maka sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, inilah bangkai. Jika seandainya ia masih hidup pun tidak ada yang mau membelinya. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya dunia itu jauh lebih hina dibandingkan bangkai anak kambing yang cacat. Ya. Kemudian kita ingat pula, wal lailu mahma tala fala budda yawman min tulu'il fajri wal umru mahma tala fala budda yawman min dukhulil qabri. Malam, sepanjang apapun malam itu, maka pasti suatu saat akan datang yang namanya fajar. Begitu pula dengan umur kita, sepanjang apapun umur kita, pasti suatu saat kita akan masuk ke kuburan. Maka seseorang yang dia tahu hakikat dunia yang singkat, hakikat dunia yang hina, hakikat dirinya yang tidak akan kekal dalam kehidupan dunia, dan dia akan kembali kepada Allah la mahalah, pasti ia tidak akan ada namanya kecintaan dunia dalam hatinya. Maka hal yang perlu kita ingat,
supaya kecintaan terhadap dunia ini hilang ialah bagaimana hinanya dunia ini, bagaimana singkatnya kehidupan kita, dan bagaimana kekalnya kehidupan akhirat. Sehingga Rasul mengatakan kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian sebagai pengingat terbaik untuk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang permisalan seseorang yang sangat luar biasa kehidupannya dalam kehidupan dunia. Orang paling kaya, semua kenikmatan dia rasakan, namun dengannya ternyata termasuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah masukkan ia ke dalam nerakanya. Ya, fayusbaghu finnari sibghatan, Allah mencelupkan dirinya sekali celupan saja. Tidak diberikan air dari penduduk neraka, belum disiksa dengan siksaan lainnya, cuma dicelupkan sekali celupan dalam neraka. Kemudian Allah mengangkat dirinya, Allah bertanya, ya abadi, ya bani Adam, wa hal ra'aita khairan qat, wahai hambaku, pernahkah engkau merasakan kenikmatan sekecil apapun itu? Pernahkah engkau mendapatkan kenikmatan? Pernahkah engkau merasakan kenikmatan? Ia menjawab, la wallahi ya Rabb, tidak demi Allah, aku tidak pernah merasakan kenikmatan. Padahal dirinya terdahulu termasuk orang-orang yang paling nikmat kehidupannya. Para ulama menyebutkan bukan ia bisa berbohong di hadapan Allah, walakinna azaballahi syadid, tetapi azab Allah sangatlah pedih. Demikian pula seseorang yang sangat luar biasa menderitanya dalam kehidupan dunia, orang yang paling miskin, sungguhlah musibah dia rasakan, namun dia termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, sehingga Allah celupkan ia sekali celupan ke dalam surga. Allah mengangkatnya, Allah bertanya, ya abdi, wal ra'aita syarran qad, wahai hambaku, pernahkah engkau merasakan musibah? Pernahkah engkau merasakan sakit? Pernahkah engkau merasa lapar? Pernahkah engkau merasa sedih? Dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, demi Allah, aku tidak pernah merasakan rasa sakit, aku tidak pernah merasakan musibah. Maka jemaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dengan kita tahu bagaimana kehidupan akhirat itu, bagaimana kekalnya neraka, dan bagaimana kekalnya surga, dan bagaimana hinanya dunia ini, maka insya Allah kecintaan kita terhadap dunia ini akan hilang. Namun jika seandainya kita termasuk orang-orang yang lupa, tidak pernah tahu tentang hakikat dunia, dan kita selalu mengejarnya, maka sungguh kita tidak akan pernah hilang kecintaan kita terhadap dunia dalam hati kita. Maka cara satu-satunya ialah dengan mengingat hari kiamat dan tahu tentang hakikat dunia yang hina ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, tafadhal. Mengenai tadabbur Al-Quran, apakah diperbolehkan kita membaca terjemahnya, terus kita menerangkan kepada keluarga, apakah diperbolehkan maka membaca terjemahnya doang, apa perlu pakai tafsir atau gimana? Sip. Mulai mana? Dua-dua. Baik, bolehkah kita mentadabburi Al-Quran dengan membacakan terjemahnya, kemudian kita bacakan kepada keluarga? Maka Al-Quran itu Allah turunkan bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang nyata, sehingga diantaranya ada ayat muhkamat yang jelas dan ayat yang musytabihat. Sehingga para ulama menyebutkan ayat-ayat Al-Quran itu ada yang bisa dipahami oleh semua orang, baik dia orang pintar maupun orang bodoh. Ayat yang sudah lugas, jelas sekali penjelasannya, tidak mungkin timbul istilahnya dua makna ataupun akan salah paham. Insya Allah tidak akan pernah. Ada ayat yang demikian, ayat-ayat yang semua orang bakal paham, baik dia orang yang cerdas ataupun orang yang bodoh sekalipun. Ada ayat-ayat yang ia itu hanya bisa dipahami oleh para ulama, yang mungkin pembahasannya agak sulit. Ada ayat pula yang hanya dimengerti dan tidak ada yang tahu maknanya selain Allah Azza wa Jalla, yaitu ayat musytabihat. Maka jemaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika kita membaca terjemahan, maka kembali kepada pembahasan-pembahasan pada ayat-ayat yang sudah jelas kita bacakan, maka insya Allah tidak mengapa. Adapun ayat-ayat yang mungkin terdapat khilaf di situ tentang para ulama, maka tidak boleh kita langsung sembarangan membacakan maknanya lantas memahaminya sendiri. Perlu pemahaman para ulama di situ. Maka kembali, jika seandainya ayat-ayat tersebut merupakan ayat-ayat yang sudah jelas, maka dipersilahkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, Bagaimana kita kiat-kiat supaya bisa istiqomah? dua-duanya. Coba. Kedua.
Baik. Kiat-kiat supaya bisa istiqomah. Ya. Istiqomah diartikan sebagai seseorang yang terus berjalan di atas sesuatu yang dia itu tidak pernah jenuh di atasnya. Sehingga amalan yang terbaik, kata Rasulullah, ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, ajarkan aku suatu perkataan ataupun suatu amalan, adapun suatu nasihat yang aku tidak akan bertanya kepada orang lain tentangnya kepada orang lain. Aku tidak akan lagi bertanya tentangnya kepada orang lain." Maka Rasul mengatakan, "O kama qala, qul amantu billahi tsumastaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di atasnya. Istiqomah memang amalan yang paling mulia. Lantas bagaimana cara kita bisa beristiqomah di atas suatu amalan? Maka jemaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentunya syarat pertama ialah an-niyah. Niat kita bagaimana? Sehingga Rasul dalam hadis yang masyhur kita mendengar, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu berdasarkan kepada niat. Jika seandainya niat kita itu betul-betul ibtigha'i wajhillah, untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla wa li jannatihi, dan untuk surganya, maka insyaallah kita akan menjadi orang yang istiqomah. Jika seandainya niat kita untuk kepentingan dunia, maka ketika dunia itu telah hilang dari kita, atau ketika dunia telah kita dapatkan, maka istiqomah pun juga akan hilang dari kita. Sehingga dikatakan, makana lillahi dama wattasal, wa makana li ghairihi qata'a wa infasal. Apapun yang kita lakukan untuk Allah, tandanya satu, pasti dia itu akan continue, akan istiqomah. Dan apapun yang kita laksanakan bukan karena Allah, pasti dia itu akan tercerai-berai, pasti akan hilang, pasti akan terputus. Maka poin yang paling inti dalam segala hal ialah istiqomah. Niat. Untuk istiqomah ialah niat. Maka perlu kita mengikhlaskan niat kita kepada Allah. Betulkah kita mengamalkannya untuk Allah? Jika seandainya untuk Allah, pasti kita akan istiqomah. Kemudian tentunya di balik niat kita yang ikhlas, perlu pula kita mempelajari ilmu tentang amalan tersebut. Karena sesuatu yang kita pupuk dengan ilmu itu tentunya akan lebih kuat ketimbang seseorang yang hanya mengandalkan memperhatikan dari orang lain lantas dia ikut-ikutan. Seseorang yang berilmu itu akan lebih kuat dibandingkan seseorang yang hanya ikut-ikutan. Maka hendaknya kita berniat dengan niat yang ikhlas, kemudian kita mempelajari dengan sungguh-sungguh apa keutamaan amalan tersebut, apa faedahnya, bagaimana pahalanya, bagaimana ganjarannya. Sehingga seseorang yang tahu tentang pahala sesuatu, dia akan terus bersemangat untuk mengapainya. Sehingga dikatakan al-insanu la yas'a ila syai'in illa idza 'arafa qimmatahu. Manusia itu tidak akan mau bersemangat, tidak akan bersemangat untuk melaksanakan sesuatu kecuali dia tahu apa sih faedah yang akan dia dapatkan dari amalan tersebut. Kita perhatikan seseorang yang dia memiliki sawah, maka setiap habis subuh, misalkan ketika padinya sudah mulai berbuah, dia akan ke sawah. Pulangnya di sore hari untuk menjaga dari hama dan burung. Kenapa dia begitu bersemangat? Karena dia tahu jika seandainya dia serius, maka insya Allah panennya akan berlimpah. Seseorang yang menjadi penjaga toko, maka dia akan bersemangat membuka tokonya di pagi hari dan menutupnya di malam hari. Dia tahu jika seandainya dia tidak demikian, tidak istiqomah, maka pelanggannya tidak akan datang kepadanya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perlu kita tahu apa sih keutamaan amalan yang kita lakukan itu, sehingga kita terus bersemangat di atasnya. Tentunya dibarengi dengan yang pertama, niat yang ikhlas. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi kematian, bagaimana kita caranya agar kematian itu, konteksnya di sini misalkan ada keluarga atau orang tua atau saudara kita yang
mengingat-ingat kalau konteksnya di sini takdir yakin sudah pasti, cuman dalam kehidupan sehari-hari kita tuh selalu terbayang-bayang dengan keluarga kita yang sudah meninggal. Bagaimana caranya untuk bayangan-bayangan seperti itu tidak terbayang-bayang gitu. Terbayang maksudnya sedih dengan kepergian mereka. Jadi ingin berjumpa kembali atau bagaimana? Berjumpa sih, enggak cuma selalu terkenang selalu gitu. Iya. Bersama di saat mereka orang itu masih Jadi bagaimana dengan seseorang di antara keluarga kita sudah meninggal, lantas kita selalu mengingat mereka, sedih dengan kepergian mereka. kita boleh apa ya, bukan berat tapi Berdosa, apakah demikian berdosa atau tidak? berdosa atau tidak. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, setiap kita itu pasti bersedih ketika salah seorang di antara keluarga kita ataupun orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita, itu wajar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menangis ketika meninggal anaknya beliau, siapa? Ibrahim, yang masih kecil. Sehingga beliau mengatakan innal aina la tadma' atau kama qala wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaqika ya ila Ibrahim la mahzunun walakinnana la naqulu ila ma yurdi rabbana. Sesungguhnya mata kami menangis dan hati kami bersedih, dan kami sungguh sangat kecewa, sangat bersedih wahai Ibrahim dengan kepergian dirimu. Namun sungguh kami tidak pernah mengucapkan dengan lisan kami sesuatu melainkan sesuatu tersebut membuat Allah ridha. Maka kesedihan itu adalah kesedihan yang wajar, ya, asalkan tidak diiringi dengan niyahah, dengan meratapi berlebihan, mengeluarkan kata-kata tidak setuju dengan takdir, melaknat Allah dan seterusnya. Adapun kita bersedih, itu adalah manusiawi. Bahkan ditanyakan jika seandainya ada orang-orang yang mungkin keluarganya meninggal, dia tidak bersedih. Maka kesedihan yang seperti itu hendaknya menjadi pendorong bagi kita agar kita bisa kembali berjumpa dengan mereka nanti di hari kiamat. Apa gunanya kita bersedih, namun kesedihan tersebut tidak dapat mendatangkan kita kepada amalan soleh, tidak dapat menggiring kita kepada kebaikan. Sesungguhnya itu hanyalah kesedihan yang palsu dan hanya kecintaan yang palsu. Sehingga Allah menyebutkan setiap orang nanti yang mengaku saling cinta dalam kehidupan dunia ini, ba'duhum li ba'din adu. Setiap mereka akan saling bermusuhan, akan saling melaknat, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang mereka itu saling mencintai di atas ketakwaan. Sehingga di antara mereka ada yang Allah katakan, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Aduhai, kenapa aku dipertemukan dengan dirimu? Kenapa engkau menjadi suamiku? Kenapa engkau menjadi ayahku? Kenapa engkau menjadi anakku? Kenapa kita tidak dijauhkan oleh Allah sejauh timur dan barat? Sungguh engkau seburuk-buruk teman, sungguh engkau seburuk-buruk keluarga. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, hendaknya kesedihan tadi kita jadikan bagaimana caranya supaya kita mampu bersama dengan keluarga kita nanti di hari kiamat. Bukan hanya kesedihan yang kita menangis, namun tidak ada kebaikan yang datang dengan kesedihan tersebut. Itu hanyalah kesedihan palsu. Sehingga Allah menceritakan banyak sekali orang-orang yang mengaku mereka cinta dalam kehidupan dunia, tapi ternyata nanti di hari kiamat mereka saling melaknat, ya, saling menyalahkan. Ya, orang yang mungkin hari ini kita telah berpisah dengannya jauh daripada orang tua kita, telah meninggal terdahulu. Ya, ibu kita telah meninggal. Allah menyebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu kita berjumpa kembali ternyata dengan orang tua kita. Yang Allah katakan yafirrul mar'u min akhihi, dia lari pada saudaranya, wa ummihi wa abihi, lari pada ayah dan ibunya, wa sahibatihi wa banihi, lari daripada istri dan anak-anaknya. Mengapa? Karena mungkin kesedihannya tidak mendatangkan kebaikan untuknya. Dia mengaku cinta di lisannya, tetapi tidak ada kebaikan yang datang dengan cinta tersebut. Dia mengaku cinta kepada keluarganya, istri dan anaknya, namun ternyata dengan cinta tersebut mereka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan lebih buruk dari itu Allah mengatakan yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi
wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Allah katakan bahkan di antara mereka pada hari itu ada yang berangan-angan, ya Allah, ya, ini ialah saudaraku, ya, ini adalah anak-anakku, ya Allah, masukkan mereka ke dalam neraka, lalu selamatkan aku, masukkan aku ke surga. Wa sahibatihi wa akhi, ya Allah, ini adalah istriku dan saudaraku yang selalu aku hidup bersama mereka, masukkan mereka ke neraka-Mu, ya Allah, dan aku masuk surga. Wa fasilatihi allati tu'i, ya Allah, ini semua keluargaku yang dulu aku menjaga mereka dan mereka menjaga aku, masukkan mereka dalam neraka, biarkan aku masuk surga. Wa man fil ardi jami'an thumma yunjih, ya Allah, ini semua penduduk dunia, penduduk bumi, masukkan mereka ke dalam neraka, biarkan aku masuk surga. Maka jemaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kesedihan yang tadi, ya, jika seandainya betul-betul datang dari hati yang paling dalam, maka bersyukurlah. Setidaknya dengan kesedihan tersebut kita ingat kepada Allah. Ya, kita kembali menata amalan soleh kita. Ya, kita menambah kebaikan-kebaikan kita. Kita berharap semoga Allah pertemukan kita kembali dengan orang-orang yang telah mendahului kita, dari keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Sehingga Allah berjanji kepada kita, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, kemudian keluarga mereka juga ikut beriman bersama mereka, istri mereka juga beriman bersama mereka, orang tua mereka juga beriman bersama mereka, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka akan kami pertemukan mereka dengan keluarga mereka nanti dalam surganya Allah. Maka itu yang kita harapkan. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Kita cukupkan. Baik, naktafi al-yawma bihadzal qadar. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah datangnya dari syaitan dan kekurangan ilmu ana. Kepada jamaah sekalian kami mohon ribuan permintaan maaf, dan kepada Allah kami beristighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau beli rumah tanpa riba? Hubungi kami sekarang juga, developer Pondok Raja Syariah. Hunian syariah bernuansa Islami untuk keluarga madani.